Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita umur, Allah memberikan kita bermacam nikmat yang dengan semua nikmat-nikmat itu kemudian kita bisa memanfaatkannya untuk satu nikmat lain yang itu merupakan puncak atau puncak kesyukuran, yaitu ibadah. Dengan nikmat-nikmat Allah itu kita gunakan untuk mendapatkan satu nikmat terbaik, yaitu ibadah. Makanya kata Nabi Musa alaihissalam ketika bertanya kepada Allah begini, ya Allah, kalau ibadahku itu merupakan nikmat darimu juga, maka kapan aku bersyukur? Kata Allah kemudian ketika Nabi Musa mengatakan seperti itu, Allah katakan, sekaranglah kamu bersyukur. Ketika kita sadar bahwa ibadah-ibadah kita, amal soleh kita itu nikmat dari Allah, kata Allah, saat itulah kita mewujudkan syukur kita. Maka kita bisa ibadah, kita bisa amal soleh, itu perlu sekali kita syukuri, karena itu justru nikmat yang terbaik. Salat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf, ini datang agak telat karena agak telat bangunnya tadi, sehingga sholat sebelum sampai di sini karena sudah subuh, baru kemudian lanjut di sini. Karena tadi malam itu ada rapat di sekolahan itu sampai jam 12-an, ya, alarmnya nggak kedengaran, jadi agak telat, mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu rahimahullah, insya Allah subuh ini pembahasan kita, tema kita tentang perjuangan generasi awal kita umat Islam untuk memperjuangkan akidah, memperjuangkan agama ini, sehingga agama ini kemudian sampai hari ini menjadi agama terbesar di muka bumi. Islam hari ini menempati posisi pertama. Islam, kemudian Kristen, kemudian Katolik, kan begitu urutannya. Dari 8 miliar umat manusia di muka bumi ini, hampir 2 miliarnya itu beragama Islam. Entah Islamnya seperti apa, yang penting dia percaya pada Allah, percaya pada Nabi Muhammad. Minimal itu, minimal punya iman dalam hati. Hampir 2 miliar. Jamaah rahmatullah, Islam yang berawal dari cuma beberapa orang, Islam yang cuma berawal dari satu kelompok menjadi satu umat besar yang jumlahnya hari ini hampir 2 miliar. Hampir 1/4 dari penduduk atau 1/4 dari manusia yang menghuni di muka bumi hari ini. Nah, bagaimana sejarah perjuangan Rasulullah dan para sahabat, itu yang akan kita bahas insya Allah. Tapi lebih khususnya kita membahas tentang bagaimana
melakukan hijrah ke Habasyah. Jamaah Allah, Rasulullah ketika pertama kali mendapatkan wahyu, beliau berdakwah. 3 tahun pertama itu kan dakwahnya secara tersembunyi kalau bahasa kita. Tetapi lebih tepatnya bukan secara tersembunyi, tapi secara persuasif. Dakwah secara persuasif. Apa dakwah persuasif? Dakwah yang target dakwahnya itu dipilih-pilih sama Rasul. Tidak datang ke pasar semua orang kumpul di sana terus Rasul menyeru, ketahuilah bahwa Allah mengutusku sebagai nabi, tinggalkanlah berhala, sembahlah Allah semata. Enggak begitu. Bukan dakwah secara publik tapi persuasif, yaitu persen-persen. Siapa kira-kira yang menjadi target, itu yang didatangi. Itu selama 3 tahun pertama. Nah, di situ ada peran para sahabat as-sabiqunal awwalun, sahabat yang pertama-tama masuk Islam, yang juga ikut mengislamkan sahabat yang lain. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar itu mengislamkan banyak sahabat, terutama sahabat-sahabat dari kalangan pedagang. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri seorang pedagang. Utsman masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah. Mereka ini masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian banyak sahabat-sahabat itu yang dimerdekakan oleh Abu Bakar dari perbudakan. Contohnya Bilal, kemudian Zinnirah, dan banyak sekali sahabat-sahabat lemah atau yang posisinya itu bahkan budak, yang ketika masuk Islam disiksa oleh majikannya, dibeli oleh Abu Bakar kemudian dimerdekakan. Jamaah Allah, sampai kata Asma bin Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, sampai ketika mau hijrah, artinya 13-an tahun setelah Islam, harta Abu Bakar itu ludes, harta Abu Bakar itu habis. Sampai bapaknya Abu Bakar ngomong begini, Abu Bakar, kamu itu beli kuda, tapi gak ada yang berguna, katanya. Bapaknya itu buta dan ya sudah tua sehingga cara berpikirnya berbeda. Kalau Abu Bakar berpikirnya ini perjuangan, uang yang saya gunakan untuk membeli kuda ini akan menjadi tabungan akhirat. Tapi kalau bapaknya pikiran konvensional, beli kuda itu ya untuk dipekerjakan, untuk diambil upah dari pekerjaan yang dilakukan oleh kuda. Jadi kuda itu bisa disewakan, misalnya gitu. Budak disuruh ikut kuli batu, nanti uangnya dipegang majikan. Budak dapat sekian, majikan dapat sekian, bisa seperti itu. Tapi budak-budak yang dimerdekakan Abu Bakar, ini sama Abu Bakar dimerdekakan, betul-betul dimerdekakan, bukan dibeli untuk jadi milik dia, tapi dimerdekakan. Nah, itu mereka banyak sekali yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Demikian pula Utsman. Saking banyaknya budak yang pernah dimerdekakan Utsman itu, sampai kata para sahabat, jumlah sahabat yang dimerdekakan oleh Utsman jumlahnya sebanyak jumlah hari di mana Utsman itu hidup. Lah Utsman itu hidup 83 tahun. Kalau 1 tahunnya 354 hari hitungan Hijriah, dikali 83 berapa itu jumlah budak yang pernah dimerdekakan Utsman? Saking banyaknya. Jamaah Allah, 3 tahun pertama Rasulullah dakwah persuasif, kemudian para sahabat juga ikut berdakwah. Masuk di tahun keempat kenabian, setelah 3 tahun Rasul jadi nabi, turun wahyu. Masuk tahun keempat, turun wahyu. Di situ
Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara publik. Tapi pertama kali perintahnya itu perintah berdakwah kepada keluarga besar. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Rasul kemudian mengumpulkan para keluarga besar Bani Hashim, didakwahi di situ. Langsung terlihat potensi penentangan dari siapa? Dari siapa kira-kira Pak? Keluarga besar Nabi sendiri yang menentang dakwah? Abu Lahab. Abu Lahab langsung menentang. Muhammad, kalau kamu ngajak kami memperjuangkan agamamu, kamu ngajak kami masuk agamamu dan berjuang untuk agamamu, sama saja kamu ngajak kami berperang dengan seluruh bangsa Arab. Karena waktu itu seluruh bangsa Arab bisa dikatakan 99% musyrik, Pak. Agamanya nyembah berhala. Iman kepada Allah tapi menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Jadi makanya di Al-Quran dikatakan begini, mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Mereka tahu kalau berhala gak menciptakan mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya mereka Muhammad, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Itu mereka yakin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya mereka Muhammad, siapa yang menciptakan langit bumi, mereka menjawab Allah. Mereka beriman itu. Tetapi giliran mereka menyembah, giliran mereka berkorban, itu untuk berhala. Jadi korbannya bukan seperti kita Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar ketika menyembelih. Mereka menyembelihnya Bismillah, Bismil Uzza, Bismil Manat, begitu nama-nama berhala mereka. Hampir seluruh jazirah Arab waktu itu seperti itu. Kalaupun ada yang beragama Nasrani yang zaman dulu gitu ya, sebagiannya itu Nasrani zaman dulu, sebagiannya itu tidak percaya Trinitas, Pak. Tetap tauhid, mengakui Nabi Isa itu nabi, bukan anak Tuhan, apalagi sepertiga oknum Tuhan gitu. Bukan. Sedikit sekali tapi orang Nasrani hari itu. Sebagiannya ada orang Yahudi, terutama di Madinah, tapi mayoritas terutama di Mekah mereka musyrik, menyekutukan Allah. Kembali ke Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, Muhammad, kalau kamu mengajak kami memperjuangkan agamamu, sama saja kamu mengajak kami berperang melawan seluruh bangsa Arab. Karena itulah kemudian dia menolak dan ngompor-ngompori keluarga yang lain untuk menolak. Akan tetapi jamaah rahmatullah, ada Abu Thalib, paman Rasul atau pakdenya Rasul yang lain. Abu Thalib ini kemudian mengatakan dukungannya kepada Nabi Muhammad, dan dia mengajak keluarga Bani Hashim untuk mendukung Nabi Muhammad. Di sini pengaruhnya lebih menang Abu Thalib. Kenapa? Saat itu Abu Thalib lah pemimpin Bani Hashim. Jamaah rahmatullah, setelah Rasul berdakwah kepada keluarga besar, turun lagi ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda itu tembuslah, teroboslah. Fasda bima tu'mar, teroboslah rintangan, itu kurang lebih kalau kita tafsirkan secara sederhana. Dengan apa yang engkau diperintah, dan berpalinglah dari orang-orang wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Artinya abaikan orang musyrik, gak usah ngereken kalau bahasa kita. Ini perintah dakwah secara publik dan bukan hanya di keluarga besar, tapi semua orang didakwahi. Rasul kemudian naik gunung Sofa, Jabal Sofa. Di situ kemudian Rasulullah
mendakwai manusia. Rasul katakan, kalau saya katakan di belakang bukit Sofa yang saya berdiri di atasnya ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian semua, wahai orang-orang Mekah, apakah kalian percaya dengan informasi yang saya sampaikan? Orang-orang mengatakan, kami percaya, karena kami belum pernah mendapati engkau berbohong. Rasul sangat terpercaya, Rasul sangat kredibel, sampai nggak ada satupun yang meragukan kejujuran Nabi Muhammad. Tetapi lagi-lagi Abu Lahab yang menentang, pakdenya sendiri, pamannya sendiri yang menentang. Kata Abu Lahab, Muhammad, ya Muhammad, alihada jama'atana. Muhammad, untuk ini saja lah kamu ngumpulin kami semua ini. Di satu riwayat dikatakan, taballaka ya Muhammad, celaka untukmu wahai Muhammad. Alihada jama'atan, untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Nabi Muhammad yang tadi sudah mendapat apa ini? Masyarakat itu sudah mengatakan percaya, tiba-tiba Abu Lahab mengatakan celaka Muhammad. Mek ngene tok tak kon ngumpulno dhewe. Langsung sebagian masyarakat itu apa? Fokusnya menjadi buyar. Tadinya mau mendengar dakwah Nabi Muhammad, sekarang jadi terpecah fokusnya. Rasul kemudian tidak jadi menyampaikan dakwahnya di situ. Itulah kemudian turun surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab juga. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Sebagai balasan dia mengatakan tabbalaka ya Muhammad tadi. Jamaah Allah, ini tahun keempat kenabian. Rasul berdakwah terang-terangan. Sedikit demi sedikit umat Islam bertambah, tetapi ketika masuk di fase dakwah terang-terangan, tokoh-tokoh musyrikin mulai apa ini? Mulai menaikkan status gitu. Tadinya status aman, kalau gunung itu kan ada status waspada, status apalagi awas gitu ya. Tokoh-tokoh musyrikin mulai statusnya sekarang waspada kepada Muhammad dan kelompoknya gitu lah, kalau bahasa mereka. Ketika jumlah umat Islam semakin bertambah, mereka mulai melakukan penyiksaan terhadap para sahabat. Ada beberapa sahabat yang kemudian mereka mengalami penyiksaan dari orang-orang musyrikin Mekah. Salah satu di antaranya ini yang sangat populer, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang budak, aslinya dari Habasyah, dari Ethiopia. Kalau kita lihat itu negaranya di bawah Mesir, kalau di peta itu seberangnya Yaman. Dari sana Bilal. Jamaah Allah, Bilal ini disiksa oleh majikannya sendiri, namanya Umayyah bin Khalaf. Menyiksanya itu tidak sekali dua kali Pak, tapi menjadi kebiasaan, menjadi rutinitasnya Umayyah bin Khalaf, sampai akhirnya kemudian Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar. Bilal itu orang Habasyah, kulitnya hitam. Yang namanya orang kulit hitam, kalau kena panas matahari itu semakin panas, karena warna hitam itu menyerap panas. Beda dengan warna putih, bisa menolak, memantulkan kembali panas. Bilal itu kulitnya hitam. Di siang hari yang sangat panas, pasir kalau kena matahari, panasnya matahari di Saudi hari ini, itu kan pasir itu bisa digunakan untuk merebus telur. Bahkan telur itu ditaruh di atas pasir, dalam waktu sekian menit itu matang, saking panasnya. Karena kalau sedang panas itu bisa sampai hampir 50 derajat bahkan lebih.
lebih berapa gitu aja panasnya matahari di Indonesia ini. Nah, kalau di Hijaz hari itu di Saudi ya, itu sampai hari ini panas itu bisa sampai 50 derajat. Bayangkan dalam panas seperti itu, pasir digunakan untuk merebus telur saja bisa matang. Bilal itu ditidurkan terlentang di atas pasir yang panas seperti itu, dihadapkan ke atas, kemudian dadanya ditindih dengan batu besar, sehingga dalam panas yang sangat luar biasa itu dia juga haus luar biasa, ditindih batu sampai nafasnya sesak. Dan itu mulai dari pagi dibiarkan sampai sore, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Luar biasa. Sampai akhirnya kemudian satu hari ya, si Abu Bakar itu lewat dekat Bilal yang sedang disiksa oleh majikannya Umayyah tadi. Abu Bakar kemudian menawar harga Bilal kepada majikannya Umayyah bin Khalaf. Berapa kamu jual Bilal? Kata Umayyah, kalau kamu mau membeli Bilal maka harganya sekian. Harganya mahal sekali Pak, dibuat mahal. Saya lupa berapa ya, pokoknya mahal sekali dijualnya oleh Abu Bakar karena ini tabungan akhirat dia, gitu ya. Ini bukan tentang beli budak, ini tentang nabung untuk akhirat. Maka Abu Bakar tidak pakai nawar, langsung dibayar. Harganya berkali-kali lipat dari harga budak biasanya. Kata Umayyah setelah dibeli, Abu Bakar, budak mengkini wae kok kowe gelem nunggu. Padahal kalau kamu tawar dengan harga 1/10-nya itu tak kasih, nggak berguna budak macam Bilal ini bagi saya. Kata Abu Bakar, seandainya kamu jual dengan 10 kali lipat dari harga jual sekarang ini, tetap aku beli. Kata Abu Bakar. Kenapa? Karena bukan tentang beli budak bagi Abu Bakar, ini tentang nabung, memerdekakan budak. Itu pahalanya luar biasa kan Pak. Jadi Abu Bakar itu, ini saya nabung untuk akhirat, bukan beli budak. Karena setelah dibeli pun oleh Abu Bakar langsung dimerdekakan itu Bilal, bukan jadi budak lagi. Ada juga Suhaib bin Sinan Harumi, ini sahabat yang aslinya dari Romawi. Suhaib ini disiksa juga oleh majikannya, sampai kalau disiksa oleh majikan itu sampai pingsan, sampai tidak sadar, dan itu berkali-kali. Ada sahabat-sahabat yang lebih parah dari itu. Ada sahabat Khabbab bin Arad, itu disiksa sampai juga kehilangan kesadaran. Ada sahabat yang disiksa dengan api, bukan api, ini besi panas ya. Kebetulan dia itu ahli pandai besi. Dia oleh majikannya disuruh membuat kerajinan-kerajinan pedang dan sebagainya, pandai besi. Satu hari dia disiksa oleh majikannya, besi yang panas itu disentuhkan atau diletakkan ke tubuhnya dia. Disiksa begitu berkali-kali sampai pingsan. Dikasih besi panas itu sampai pingsan. Ada yang disiksa sampai matanya buta, seorang budak perempuan. Ternyata yang mengalami penyiksaan bukan hanya orang-orang lemah, budak, orang-orang yang bukan suku Quraisy, ya, orang-orang yang minoritas, dimarginalkan di masyarakat, bukan. Bahkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini kalau bahasa kita hari ini itu orang kaya, pedagang besar, tetapi tidak lepas juga dari penyiksaan. Siapa yang berani menyiksa Utsman? Yang menyiksa Utsman keluarga besarnya sendiri, dari Bani Abdus Syams. Dari Bani Abdus Syams itu Bani yang terkenal anggotanya itu pandai berdagang, orang-orang Abdus Syams itu.
Kalau bahasa kita hari ini, suku apa yang pinter dagang itu? Suku Minang, no? Orang-orang Padang, Minang itu kan pinter-pinter dagang ya. Bani Abdul Syams itu begitu, kaya-kaya. Termasuk Utsman bin Affan. Yang berani menyiksa Utsman bin Affan ya orang-orang kaya yang ada di Bani Abdul Syams. Yang mempelopori adalah pamannya sendiri. Utsman itu dibungkus pakai tikar. Kalau di kita itu kan tikar itu pakai pandan atau apa? Daun apa yang untuk bikin tikar itu? Bukan tikar yang produk pabrik ya, yang produk rumah tangga itu. Nah, kalau di sana tikar dengan daun kurma. Utsman itu dibungkus pakai tikar seperti daun kurma itu, kemudian dipanggang, Pak. Diasap-asapi. Persis seperti kalau ibu-ibu bakar apa? Iwak. Napa sing dibungkus kali godhong gedang niku. Brengkes sih. Manggang iwak brengkesan. Utsman itu dibegitukan. Ini Utsman yang orang kaya terpandang itu dibegitukan, tidak lolos dari siksaan. Jamaah rahmatullah. Itu kurang lebih yang terjadi di tahun keempat kenabian. Akhirnya Rasulullah kemudian berpikir bagaimana menyelamatkan sahabat-sahabat yang mengalami penindasan penyiksaan. Rasulullah di antara yang beliau pikirkan adalah menghijrahkan para sahabat. Para sahabat yang terancam nyawanya ini harus dihijrahkan. Oh sebentar, ada satu lagi. Banyak sebetulnya sahabat yang disiksa, tapi ada satu yang sampai kemudian meninggal. Nah ini juga sangat populer, yaitu Sumayyah, perempuan. Sumayyah, kemudian Yasir suaminya, kemudian Ammar putra mereka. Ini keluarga lemah, keluarga maula. Maula itu bisa diartikan budak atau mantan budak. Mereka ini keluarga yang menjadi budak dari Bani Bani Makhzum. Bani Makhzum itu baninya Abu Jahal. Mereka disiksa oleh Bani Makhzum, terutama oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini salah satu tokoh utama dari Bani Makhzum. Bilal, Ammar, Yasir dan Sumayyah ini diikat, disiksa habis-habisan, disuruh keluar dari Islam, disuruh kembali ke agama kemusyrikan. Mereka menolak. Akhirnya kemudian puncak kemarahannya Abu Jahal. Sumayyah itu ditusuk dengan tombak, ditusuk dari arah depan, gitu ya. Jadi ini kalau orang gitu ya, itu ditusuk dari depan tapi mengarah ke bawah, Pak, sampai tembus. Itu dilakukan di hadapan suaminya, di hadapan anaknya. Yang melakukannya Abu Jahal. Mati syahid akhirnya, Pak. Jadi orang yang mati syahid pertama kali di dalam Islam itu seorang wanita, yaitu seorang budak, Sumayyah namanya. Setelah Sumayyah mati syahid, wafat, Abu Jahal ganti menyiksa Yasir, suaminya. Disiksa sampai mati juga. Tinggal anaknya Ammar, disiksa juga oleh Abu Bakar. Ammar sampai tidak kuat, kemudian menuruti kemauan Abu Jahal. Apa kemauan Abu Jahal? Kalau kamu mau memuji berhala kami, atau kamu menghina Muhammad, aku akan bebaskan.
berhala orang-orang musyrikin Mekah. Entah Lata atau Uzza, tidak disebutkan seperti apa cara memujinya. Akhirnya dilepaskan, Pak. Benar dilepaskan. Ketika setelah dilepaskan itu Ammar menyesal. Kok bisa dia menganggap dirinya sudah murtad. Kok saya tidak kuat dengan siksaan Abu Jahal sampai saya murtad. Ini saya harus menemui Rasulullah. Gimana cara tobatnya? Menemui Rasulullah. Sampai di Rasulullah diceritakan, Rasul tidak bisa menjawab karena memang kata-katanya sudah seperti kata-kata murtad. Tapi ternyata kemudian Allah turunkan ayat yang di situ disebutkan ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada kalimat seperti itu. Orang yang mengucapkan kalimat murtad maka dia murtad, kecuali orang yang dipaksa padahal hatinya tetap kokoh dalam keimanan. Allah yang menjawab, ternyata perkataan Ammar karena terpaksa ini tidak menjadikan dia murtad. Nah, jemaah rahmatullah, itu yang terjadi tahun keempat. Ya, Rasul kemudian berpikir untuk menghijrahkan mereka keluar dari Mekah. Kemana? Rasul sallallahu alaihi wasallam kepikirannya ke Habasyah, nyebrang Laut Merah. Dari Mekah nyebrang Laut Merah ke arah barat selatan. Barat selatan ini apa? Barat daya. Barat daya, ke arah barat daya. Nyebrangnya dari mana? Kalau hari ini dari Jeddah, Pak. Jadi di Jeddah itu dulu itu ada pelabuhan, namanya pelabuhan Syuaibah. Dari pelabuhan Syuaibah itulah kaum muslimin nanti akan menyeberang ke Habasyah. Nah, jamaah rahmatullah, ini terjadi di bulan Rajab tahun kelima kenabian. Seperti hari ini kita sedang berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab itulah terjadi hijrah ke Habasyah. Tetapi jamaah rahmatullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di hijrah Habasyah yang pertama ini, Rasul tujuannya penjajakan, uji coba. Karena namanya uji coba, makanya pesertanya tidak usah banyak-banyak dulu. Sekaligus juga menjajaki apakah di Habasyah rajanya itu betul-betul adil seperti prediksinya Nabi Muhammad. Begini, kenapa Rasulullah memilih Habasyah? Karena setahu Rasulullah, Najasyi itu sebutan untuk pemimpin di Habasyah. Nama aslinya Ashamah. Apakah Najasyi Ashamah ini betul-betul adil melindungi orang-orang lemah seperti yang didengar oleh Rasulullah dan oleh banyak orang? Rasulullah mencoba, maka kemudian dikirimlah beberapa orang sahabat, yaitu 16 sahabat, 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Nah, ini uji coba. Jamaah rahmatullah, ini kecerdasan Rasulullah dalam membuat strategi. Jamaah rahmatullah, siapa 12 orang ini? Saya tidak perlu sebutkan namanya, tetapi ternyata dari 12 orang ini mayoritas justru orang-orang yang kuat. Di antaranya itu ada Utsman bin Affan, tadi orang kaya, meskipun pernah disiksa, tapi hanya 1 kali Utsman disiksa. Dan sebetulnya relatif aman posisi Utsman itu, meskipun pernah disiksa, karena dia bukan budak. Kemudian dia juga seorang tokoh ekonomi gitu lah, paling tidak.
seorang saudagar. Kemudian di situ juga ada Abu Hudzaifah. Siapa Abu Hudzaifah itu? Abu Hudzaifah itu putranya, anaknya Utbah bin Rabi'ah. Abu Hudzaifah ini Utbah bin Rabi'ah ini tokoh. Kalau anaknya tokoh, tidak mungkin ada yang berani nyiksa anaknya si tokoh tadi. Kenapa? Pasti ayahnya marah. Kalau sudah ayahnya marah, bisa menggerakkan baninya, anggota dari bani itu bisa digerakkan. Meskipun anaknya murtad, yang namanya orang tua, kalau anaknya disiksa pasti dia tidak terima. Jadi Abu Hudzaifah ini sebetulnya aman di Mekah, tidak pernah mengalami penyiksaan, tetapi ditunjuk oleh Rasulullah sebagai tim hijrah pertama ke Habasyah. Berikut dengan istrinya. Kemudian di antara anggota hijrah itu yang perempuan ada Ruqayyah, putrinya Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman. Padahal Ruqayyah ini aman. Ruqayyah itu tidak pernah mengalami penyiksaan, apalagi hidup di tengah keluarga besar Bani Hashim, dilindungi oleh Bani Hashim. Kemudian juga ada Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Ummu Salamah ini juga anak tokoh besar. Ibunya, bapaknya namanya Abu Umayyah bin Mughirah, saudaranya Walid bin Mughirah. Artinya Ummu Salamah itu aman di tengah-tengah baninya, itu aman. Karena Abu Umayyah ini tokoh besar dan saudara-saudaranya juga tokoh-tokoh semua. Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid bin Mughirah, Abu Umayyah bin Mughirah, ini tokoh-tokoh kaumnya. Ummu Salamah anaknya Abu Umayyah, tapi hijrah juga. Kenapa? Karena tujuan hijrah ini bukan langsung menghijrahkan orang-orang lemah, tapi uji coba dulu. Jamaah rahmatullah. Ada juga Zubair bin Al-Awwam. Zubair ini juga, Zubair itu dari Bani Asad. Zubair ini bapaknya itu saudarinya Khadijah. Awwam itu saudarinya Khadijah. Khadijah istrinya Rasul. Ibunya itu bibinya Rasulullah, Sofiyah namanya. Jadi dari jalur bapaknya dia itu aman, dari jalur ibunya dia juga aman, Bani Hashim, Bani Asad, baninya Khadijah radhiyallahu anha. Dan dia tidak pernah mengalami penyiksaan. Tapi mereka lah justru tim-tim anggota tim hijrah pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kenapa? Rasul ingin melakukan uji coba dulu. Bagaimana nanti cara jalurnya seperti apa? Nanti sampai di pelabuhan Su'aibah itu kerjasamanya dengan siapa? Kemudian nanti sampai Habasyah itu rutenya seperti apa, dan sebagainya dan sebagainya. Rasul uji coba. Terutama apakah Raja Najasyi betul-betul menerima imigran yang datang dan melindungi. 16 orang tadi berangkat diam-diam. Ketika orang-orang musyrikin Mekah mengetahui berita keberangkatan 16 orang ini, mereka langsung mengejar ke pelabuhan Su'aibah. Tetapi alhamdulillah Allah takdirkan 16 orang ini ketika sampai di pelabuhan Su'aibah, pas ada 2 kapal yang mau berangkat ke Habasyah. Kapal yang itu kapal membawa dagangan-dagangan untuk perdagangan. 16 orang itu langsung naik ke kapal, langsung berangkat, sehingga orang-orang musyrikin Mekah yang mengejar itu ketinggalan. Sampailah di Habasyah. Nah, dari 16 orang ini Rasul tunjuk ketua timnya. Siapa itu?
Utsman bin Affan. Kenapa kok Utsman yang ditunjuk? Apakah karena dia menantunya Rasul? Bukan itu alasannya. Rasul menunjuk Utsman bin Affan karena Utsman bin Affan ini dari Bani Abdus Syams. Memangnya kenapa kalau dari Bani Abdus Syams? Bani Abdus Syams seperti yang saya sebutkan tadi, itu bani yang mereka itu DNA-nya DNA pedagang. Dari Bani Abdus Syams yang ahli dagang. Yang kedua, popularitas Bani Abdus Syams itu terkenal di Habasyah. Kenapa? Ada sejarahnya, Pak. Abdus Syams itu nama orang. Jadi ada 4 bersaudara yang merupakan nenek moyangnya Rasulullah dan nenek moyang dari suku Quraisy. Rasulullah itu punya buyut ya, Hashim itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Iya, buyutnya Rasulullah itu ada yang namanya Hashim. Ya. Hashim itu punya 3 saudara. Hashim, Abdus Syams, ya, 3 saudaranya itu Abdus Syams, Abdud Dar, dan Naufal. Ini 4 bersaudara. Hashim itu membuat ilaf ke Syam. Nanti saya sebutkan apa sih ilaf itu. Abdus Syams membuat ilaf ke Habasyah. Abdud Dar membuat ilaf ke Yaman. Naufal membuat ilaf Abdud Dar. Muttalib membuat ilaf ke Yaman. Kemudian Naufal membuat ilaf ke Irak. 4 orang bersaudara ini membuat ilaf ke beberapa negara tadi. Hashim ke Syam, Abdus Syams ke Yaman, ke Habasyah, Muttalib ke Yaman, Naufal ke Irak. Nah, apa sih ilaf itu? Ilaf itu begini, Pak. Orang-orang Mekah itu mereka profesinya kan dagang. Kenapa? Karena untuk bertani tidak bisa, sumber air kekurangan, minim, kemudian tanahnya juga tandus, tidak bisa untuk bertani. Maka kemudian mata pencaharian mereka adalah berdagang. Meskipun sumber daya alamnya sangat minim, tapi mereka kaya raya. Termasuk suku yang kaya itu suku Quraisy. Kenapa? Dagang tadi. Dan dagangnya bukan level lokal, mereka dagangnya itu internasional, lintas negara. Karena perdagangan lintas negara, maka seringkali mereka itu mengalami perampokan. Di tengah padang pasir ada kelompok begal. Di sampai suku tertentu mereka kepung. Kan tidak semua suku itu baik. Itu sering dialami oleh mereka, sampai di Syam pun sering mengalami perampokan dan sebagainya. Ada satu riwayat Hashim ketika sampai di Syam, Hashim itu mendatangi Kaisar. Entah waktu itu Kaisar siapa, Heraklius atau sebelumnya, Allah a'lam. Datang ke Kaisar menawarkan kerjasama untuk mengangkat wibawa dia di hadapan Kaisar. Dia berstrategi. Selama dia tinggal di Syam berdagang, itu setiap hari dia menyembelih unta. Unta itu digunakan untuk makan-makan, mengundang banyak orang. Sampai nama Hashim itu dikenal banyak orang. Demikian pula Kaisar mengenal Hashim itu siapa, kok dermawan sekali begitu. Setelah Kaisar sudah mendengar nama Hashim, Hashim kemudian, bahasa kita, bertamu ke Kaisar, diterima.
Kalau nggak dikenal kaisar nggak diterima. Diterima. Disitulah Hashim kemudian membuat perjanjian yang namanya hilaf. Dia mengatakan kepada kaisar, kalau saya datang ke Syam membawa komoditi dagang dari daerah-daerah yang lain, kemudian saya membeli komoditi Syam untuk saya jual ke daerah yang lain, apakah saya diperkenankan untuk mendapatkan harga lebih murah kalau pulang dari Syam? Tawaran oleh Hashim ini diterima oleh kaisar, karena nanti komoditi yang dihasilkan oleh Syam itu bisa terjual besar, karena dikulak banyak, dijual ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, kemana-mana. Diterima. Tapi ada satu permintaan. Apa itu? Perlindungan keamanan untuk para pedagang Mekah. Jadi kalau ada pedagang Mekah yang dirampok, dicurangi dan sebagainya di Syam, kaisar harus membela, melindungi. Kaisar setuju. Kemudian sepanjang jalur antara Mekah ke Syam itu juga perlu pengamanan. Maka Hashim membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang ada di sepanjang jalur Mekah sampai Syam. Dia membuat perjanjian damai, nggak boleh kita dirampok, dan kalau kita dirampok, tolong kami dibela, dilindungi. Apa imbal baliknya? Pedagang-pedagang Mekah akan melakukan atau menghidupkan pasar-pasar kabilah. Jadi misalnya begini, dari Mekah ke Syam itu kan melewati wilayah-wilayah yang di sepanjang wilayah itu ada kabilah-kabilah. Di kabilah itu pasarnya akan dihidupkan. Pedagang Mekah akan mampir di situ, buka pasar. Kemudian komoditi kabilah itu akan dibeli. Misalnya pengrajin tembikar akan dikulak, sehingga ekonominya hidup. Tapi syaratnya lindungi kami selama dalam perjalanan. Begitu semua diikat dengan perjanjian, sehingga jalur perdagangan dari Mekah sampai Yaman, sampai Syam aman. Itu yang dilakukan Hashim, buyutnya Nabi. Itulah ilaf. Ilaf ke Yaman dibuat Muttalib, ilaf ke Habasyah dibuat Abu Syams, ilaf ke Irak dibuat oleh Naufal, 4 bersaudara. Oke. Kembali ke hijrah Habasyah, Pak. Utsman ditunjuk oleh Rasul sebagai tim ketua atau sebagai ketua tim hijrah Habasyah gelombang pertama. Kenapa? Karena dia Bani Abdus Syams, keturunan Abdus Syams, yang mana Abdus Syams lah yang membuat ilaf ke Habasyah. Sehingga orang-orang Habasyah itu sudah akrab dengan orang-orang Bani Abdus Syams. Ini sudah sejak puluhan tahun yang sebelumnya. Abdus Syams yang membuat perjanjian dengan Najasyi yang sebelumnya, perjanjian ilaf. Jamaah waktu ketika sampai di Habasyah, Utsman dan 15 orang lainnya menemui Najasyi. Diterima baik oleh Najasyi. Berarti sesuai prediksi Rasulullah bahwa Najasyi ini raja yang adil, yang melindungi orang yang terzalimi. Nah, sampai ketika masuk bulan Ramadan, ini kita dengan Rajab ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, di bulan Ramadan ada kejadian di Mekah. Begini. Satu ketika Rasulullah sedang sholat, bukan sholat ya, sedang membaca Al-Quran gitulah. Tapi bisa saja membaca Al-Quran ini di tengah sholat. Pokoknya Rasul membaca Al-Quran. Bisa jadi ketika sedang sholat. Yang dibaca oleh Rasulullah di situ surat An-Najm. An-Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Itu kan indah itu, Pak. Saking indahnya Al-Quran, orang-orang musyrikin yang ada di sekitaran Ka'bah itu kumpul mendengar bacaan Qurannya Rasulullah.
Sebelum itu mereka belum pernah, sebagian mereka belum pernah mendengar keindahan Al-Quran. Ketika mendengar keindahan Al-Quran itu, Pak, mereka kemudian terbawa. Kok indah sekali Al-Quran ini. Menikmati banget mereka. Sampai ketika ayat terakhirnya itu kan ayat sajdah, ya Pak. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Rasul sujud. Orang-orang musyrikin itu ikut sujud, nggak sadar, ikut sujud seperti Rasulullah sujud. Peristiwa ini kemudian viral. Orang-orang musyrikin yang lain yang tidak ada di Ka'bah waktu itu kemudian mencemooh orang-orang musyrikin yang ikut sujud bersama Rasulullah tadi. Piye kok iso sujud elu Muhammad? Orang-orang yang ikut sujud bersama Nabi Muhammad itu, orang-orang musyrikin tadi itu yang kebawa keindahan Al-Quran itu kemudian membela diri. Loh, kalian nggak tahu sih di dalam ayat di mana kita sujud ikut Muhammad itu ada ayat begini. Nah, ini ayat yang dibuat-buat oleh mereka. Di dalam surat An-Najm tidak ada ayat itu. Ayatnya itu begini. Ini dibuat-buat oleh mereka sendiri. Surat An-Najm itu kan akhirnya itu bersajak. Hawa, ghawa, gitu kan ya. Akhirnya itu begitu bersajak. Nah, mereka itu kemudian menambah-nambah ayat buatan mereka sendiri demi membela diri di hadapan orang musyrikin yang lain yang mencemooh mereka karena ikut sujud itu. Kata orang-orang yang ikut sujud itu, ketika kami sujud itu, ya, karena di situ itu ada pujian untuk berhala. Ayatnya begini, kata mereka, tilkal ghoroni kul ula wa inna syafa'atahum la turja. Mereka itu adalah bangau putih yang mulia, yang syafaatnya, pertolongannya itu diharapkan. Wa inna syafa'atahum la turja. Ini ayat bukan ayat Quran, Pak. Ini ayat buatan orang-orang musyrikin yang ikut sujud itu demi membela diri di hadapan orang-orang musyrikin lain yang tidak ikut sujud, yang tidak ada di Ka'bah waktu itu. Peristiwa ini viral, Pak, sampai ke mancanegara. Sampailah juga ke Habasyah. Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan, tahun kelima kenabian. Tapi kisah ini sampai di Habasyah itu ada bumbu-bumbunya. Kisah ini sampai di Habasyah itu berubah, sudah tidak asli. Sampai di Habasyah kisah ini berubah redaksi gitu lah ya. Sampai di telinga kaum muslimin 16 orang di Habasyah tadi, redaksinya begini. Orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Mereka bahkan sholat bersama Muhammad berjamaah di Ka'bah. Akhirnya 16 orang tadi senang bahagia. Alhamdulillah Mekah sudah masuk Islam semuanya. Sekarang kita tidak perlu hijrah lagi. Ayo kita balik ke Mekah. Balik Pak, 16 orang balik ke Mekah. Setelah mau masuk Mekah, mereka sebagai langkah antisipasi, mereka kirim salah satu orang masuk ke Mekah menyelidiki apakah benar Mekah sudah masuk Islam. Orang-orang Mekah apakah sudah masuk Islam? Ternyata enggak, Pak. Ternyata Mekah semakin keras di dalam memusuhi umat Islam yang ada di Mekah. Satu orang ini kemudian balik lagi ke teman-temannya. Ternyata kabar yang sampai ke telinga kita hoax. Kalau ada yang sujud bersama Nabi Muhammad memang iya, tapi bukan karena sudah masuk Islam, karena mereka terbawa indahnya surat An-Najm yang dibacakan oleh Rasulullah. Akhirnya kemudian 16 orang ini gimana ini? Sebagian besarnya balik lagi ke Habasyah. Sebagiannya karena sudah kangen sekali dengan keluarga mereka di Mekah, mereka masuk ke dalam Mekah. Tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi
atau dengan cara minta keamanan dari keluarga besarnya. Salah satu tokoh yang bisa melindungi dia, memberi jiwar atau ijarah, perlindungan, suaka. Ternyata permusuhan Mekah semakin menjadi-jadi karena marah kecolongan ada 16 orang yang hijrah ke Habasyah. Semakin menjadi-jadi permusuhan, Rasulullah akhirnya berpikir untuk menghijrahkan sebagian besar sahabat. Kalau yang pertama tadi memang uji coba dan ternyata sukses, maka kali ini hijrah Habasyah yang sebenarnya. Kalau jumlahnya yang pertama cuma 16, kali ini jumlahnya 101 orang. Ada yang mengatakan 102. Jumlah besar. Ini mayoritas umat Islam hari itu, Pak. 101 ini sebagian besar. Bisa kita katakan 2/3 lebih dari umat Islam. 101 itu. Jadi jumlah umat Islam baru 100 lebih waktu itu. Jamaah apa hari ini pindah 100 lebih ya. Nah, atau kapasitas masjid ini berapa? Kan 100 lebih. Umat Islam di waktu itu baru 100 lebih jumlahnya. Disiksa bisa-bisa, akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Gelombang kedua ini jumlahnya 101 orang. Yang tersisa di Mekah itu tidak lebih dari 40, Pak. Tidak lebih dari 40. Itu pun sahabat-sahabat yang aman, tidak mengalami penyiksaan. Jamaah rahimahullah, ketika Umar bin Al-Khattab masuk Islam, kalau Umar masuk Islamnya tahun ke-6, hampir bersamaan dengan Hamzah, tahun ke-6 kenabian. Kalau ini masih tahun ke-5. Tahun ke-6 kenabian, Umar bin Al-Khattab ketika masuk Islam mengatakan, aku orang ke-40 di Mekah. Ketika dia masuk Islam itu orang ke-40. Itu tahun ke-6. Berarti tahun ke-5 belum sampai 40 orang yang ada di Mekah itu. Kalau di Habasyah ada 101, ada yang mengatakan 102 tadi. Jamaah rahimahullah. 101 orang ini, jumlahnya besar ini, berangkatnya pasti lebih sulit. Kenapa? Satu, jumlahnya besar. Kalau tadi cuma 16, ini 101. Kedua, orang Mekah pasti lebih waspada karena sudah pernah kecolongan 16. Nah ini jangan sampai kecolongan lagi. 101 jumlahnya lebih besar soalnya. Kan sulit untuk sembunyi-sembunyi 101 orang. Maka dirancanglah sedemikian rupa strateginya sampai alhamdulillah Allah takdirkan 101 orang ini bisa lolos juga. Mungkin sudah memperhitungkan timingnya, waktunya. Ini nanti kapal dari Syuaibah, pelabuhan Syuaibah itu berangkat jam sekian. Perjalanan dari Mekah ke Jeddah sekian jam. Jadi dihitung yang kira-kira sampai sana itu langsung naik kapal, kapal langsung berangkat. Itu kurang lebih. Strateginya dibuat sedemikian rupa. Dengan takdir Allah, dengan izin Allah, 101 orang ini berhasil lolos ke Habasyah. Musyrikin Mekah marah luar biasa. Akhirnya kemudian mereka mengirim utusan satu orang dari Bani Abdul Syams juga yang punya yang dibersamai oleh satu orang lagi yang bisa kita katakan sebagai asistennya. Siapa yang dikirim itu? Amr bin As. Amr bin As belum masuk Islam. Siapa Amr bin As ini? Amr bin As dari Bani Abdul Syams juga, dan dia ini orang yang sangat akrab dengan Najasyi, Raja Habasyah. Apa misinya Amr? Amr dikirim dalam misi negosiasi ke Raja Habasyah, Najasyi, untuk mengembalikan 101 orang ini dikirim balik ke Mekah. Kalau Raja Najasyi tidak mengizinkan mereka tinggal di Habasyah, kan berarti mereka harus balik ke Mekah. Diusir gitulah. Amr bin As ini cerdas, Pak. Memang cerdas dan ahli negosiasi. Makanya ketika sudah masuk Islam, Amr bin As itu nggak lama masuk Islam,
dipilih Rasul menjadi panglima perang karena memang cerdas. Bahkan Amr bin As dikirim sebagai delegasi membawa surat ke Raja Oman, ya negara Oman itu dari dulu sudah ada negara Oman, dikirim ke sana untuk mengislamkan Raja Oman dan berhasil. Raja Oman masuk Islam, akhirnya rakyat Oman juga diajak masuk Islam sama rajanya. Itu kecerdasan Amr bin As. Ketika belum masuk Islam, Amr bin As tadi dikirim sebagai utusan Mekah negosiasi ke Najasyi. Strateginya Amr bin As begini. Dia tahu kalau Najasyi itu senang sekali dengan kerajinan-kerajinan dari kulit. Ya mungkin kalau seperti hari ini itu sabuk gitu ya, yang dari kulit-kulit apa jasa tas, sepatu. Nek kopiah ini enggak dari kulit, enggak ada ya. Amr bin As tahu kalau Najasyi itu senang sekali dengan kerajinan kulit, dibawakan hadiah kerajinan kulit itu banyak sekali, banyak sekali. Untuk nyogok Pak, untuk nyuap, sampai akhirnya kemudian sampai di Habasyah dengan banyak hadiah ini dia siap menghadapi Najasyi. Tetapi sebelum itu dia punya strategi juga yang sangat canggih. Apa itu? Dia menyogok, menyuap pendeta-pendeta Nasrani yang ada di sana, pendeta-pendeta yang ada di kerajaan Najasyi. Didatangi dulu satu persatu, disuap, minta tolong ya. Nanti ketika saya negosiasi ke Najasyi, tolong didukung. Nah ini saya kasih hadiah ini. Semua pendeta-pendeta itu kemudian siap mendukung Amr. Di hari H Amr menghadap ke Najasyi, mengatakan supaya Najasyi mengembalikan orang-orang muhajirin dari Mekah ini, dikembalikan. Kata Najasyi ini memang adil Pak. Kenapa harus saya kembalikan? Mereka minta perlindungan suaka kepadaku kok. Kata Amr bin As, karena mereka ini orang-orang yang murtad dari agama nenek moyangnya, dari agama kami. Mereka ini menjadi kelompok yang membuat kegaduhan. Maka karena itulah mereka datang ke sini. Jangan sampai mereka membuat kegaduhan di Habasyah. Dipanggil akhirnya oleh Najasyi. Siapa yang dipanggil? Pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali. Ja'far dipanggil oleh Najasyi. Ja'far menjelaskan, kami itu bukan murtad, tapi kami memeluk agama Islam, mengikuti seorang nabi. Kata Najasyi, ajaran apa yang diajarkan oleh nabi yang baru itu? Diceritakan sholat, kemudian silaturahim, memuliakan orang yang lemah dan sebagainya. Akhirnya kemudian Najasyi, oh kalau gitu bagus, kalau gitu ajarannya bagus. Kalian nggak usah kembali ke Mekah, kalian tetap di sini, aku lindungi. Hari kedua Amr datang lagi dengan isu yang lebih sensitif. Apa? Tentang Nabi Isa, tentang Yesus. Amr mengatakan, wahai Najasyi, mereka itu tidak menghormati Isa, tidak menghormati Yesus. Akhirnya Najasyi, benarkah seperti itu? Iya. Dipanggil lagi Ja'far. Keesokan harinya Ja'far tidak bisa menjawab apa-apa, hanya menjawab, kami mengimani Yesus sebagai nabi, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Demikian pula Nabi Muhammad itu pelanjut risalah langit seperti halnya Yesus. Kemudian Najasyi tersentuh, kemudian membuat garis di tanah dengan sebuah kayu. Perbedaan keyakinanmu tentang Yesus dengan keyakinanku tentang Yesus hanya tipis perbedaannya, setipis garis ini. Tetaplah di Habasyah, kalian bebas, aku lindungi. Amr bin As gagal. Nah, di momen pertama itu Ja'far sempat membacakan surat Maryam, Pak. Di hari pertama itu dibacakan surat Maryam. Najasyi nangis, Pak.
mendengar surat Maryam. Di situ kan disebutkan Zakaria, Yahya, Isa, Maryam, ya kan, dalam surat Maryam itu. Akhirnya kemudian bebas. Amr bin As gagal. Ajama'ahullah. Ini waktunya sudah habis. Inilah perjuangan pendahulu kita di antara para sahabat yang untuk melindungi agama, melindungi akidahnya, menyelamatkan nyawanya, mereka harus nyebrang ke Habasyah. Habasyah itu negara yang namanya Ethiopia, ya. Negara yang panas juga. Tapi mereka rela meninggalkan sanak keluarga demi menyelamatkan agamanya. Nah, sehingga jasa mereka itu besar bagi umat Islam. Kita ini punya hutang jasa kepada para sahabat. Mereka lah yang memperjuangkan Islam sampai harus pindah negara ke negara asing, disiksa dan sebagainya. Itu mereka alami. Nah, jamaah mereka kemudian hidup di sana cukup lama, sampai ada yang balik keluar dari Habasyah, balik ke Madinah ketika Rasul sudah hijrah. Yaitu ketika ini kelompok terakhir yang balik bergabung bersama umat Islam itu di tahun ke-7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah itu artinya tahun ke-20 kenabian. 20 tahun Rasul jadi nabi. Jadi setelah 15 tahun baru balik. Baliknya bukan ke Mekah, ke Madinah. 16 orang yang terakhir balik. Sebelumnya ada yang sudah balik setelah perang Badar. Ada yang balik ke Mekah sebelum Rasul hijrah juga ada. Kemudian hijrah ke Madinah bersama umat Islam yang lain. Sampai kemudian tersisa 21 orang di Habasyah yang mereka sudah kadung nyaman hidup di sana, tinggal di sana. Itu perjuangan saudara-saudara kita as-sabiqun al-awwalun yang sudah masuk Islam di awal-awal Rasul berdakwah. Radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan jasa dan amal mereka ini menjadi amal yang soleh dan diberi balasan yang berlipat ganda. Itu doa kita